Bismillahirrahmanirrahim. Mimpi 83. Kakek kode sahabat Nabi dan cahaya Muhammad di atas Masjid Nabawi, 10 Juni tahun 2019. Aku bermimpi sedang berada di sebuah masjid yang sangat besar. Di masjid itu, aku disambut dengan sangat baik oleh seorang kakek tua yang berwajah Arab. Rambutnya panjang bergelombang sebahu dan sudah memutih semua. Jenggotnya panjang sejengkal dan memutih semua. Kakek tua duduk di kursi lipat. Aku sendiri tidak tahu kenapa aku begitu sangat disayangi oleh kakek tua itu. Dan kedatanganku disambut dengan begitu hangat. Aku tidak tahu aku memerankan siapa dalam mimpi ini. Meskipun aku sudah dewasa, aku tetap saja diperlakukan seperti cucunya yang masih anak-anak. Aku menghampirinya yang sedang duduk memperhatikan. Orang-orang yang begitu sangat memperhatikan kebersihan masjid ini dan tiada lelah merawatnya dengan tekun turun-temurun. Lalu, aku bercerita dengan kakek tua itu tentang kehidupanku. Kakek berambut dan berjanggut putih itu berkata, "Itulah sebabnya kakek memanggilmu ke sini untuk menemui kakek, karena untuk mengobati kerinduanmu." Kakek itu berpesan, "Bersabarlah, karena itu adalah ujian dari Allah, dan Allah menyayangi orang-orang yang sabar." Selesai aku bercerita, lalu kakek memintaku untuk mencuci peralatan dapur. Ada satu wadah yang harus aku cuci, lalu aku mengambilnya dan membawanya ke sebuah telaga samping masjid, lalu aku mulai mencuci. Aku melihat banyak perabotan alat dapur seperti piring, gelas, pisau, parut, sendok, mangkuk, talam, dan lain-lain. Aku melihat ternyata hari sudah sangat malam. Aku juga melihat ada beberapa wanita yang mencuci perabotan seperti aku juga. Mereka bergegas meninggalkanku. Sembari mereka berkata, ada jin juga di sini yang melakukan hal yang sama. Maksudnya mencuci. Aku melihat mereka terlihat takut dan tidak mau menemaniku meskipun sebentar saja. Lalu mereka pergi. Tiba-tiba ada lewat seorang pemuda yang memakai jubah putih melihatku sendiri. Ia lalu berdiri dan menjagaku dari jarak 3 meter agar aku tidak takut. Aku merasakan dia adalah malaikat yang berwujud seorang pemuda. Setelah selesai mencuci, aku bergegas ke masjid dengan membawa cucianku dan aku menaruhnya di ruangan khusus. Lalu aku mencari kakek tua tadi, tapi kakek itu sudah tidak ada. Aku hanya menemukan orang yang masih sibuk mengelap dan mengepel masjid. Ada juga yang mengecat, ada yang memasang lampu dan lain-lain. Aku memanggil, "Kakek," namun aku hanya menemukan makam di dalam masjid itu. Yang dinding dan pintunya dilapisi emas. Aku menangis karena aku tidak menemukan kakek yang baik hati itu. Aku melihat ada orang yang mengucapkan salam di sebelah kananku. Aku menoleh. Ternyata ia membawa kotak amal masjid. Lalu aku segera bangun dan memintanya menungguku sebentar, karena aku mengingat aku ada membawa uang di dompetku. Lalu aku pergi ke ruang khusus itu dan mengambil dompetku. Aku menaruh dompetku di atas belakang pintu hingga aku kelamaan meraihnya. Dan pemuda yang menjagaku tadi membantuku mengambil dompet itu. Aku kelamaan membuka resleting dompetku. Aku sangat buru-buru, karena takut nanti orang yang membawa kotak amal itu pergi. Akhirnya aku menemukan uang itu dan buru-buru keluar. Lalu aku memasukkan uang itu ke kotak amal masjid. Dan aku meminta maaf sudah membuatnya lama menunggu. Saatnya aku akan pulang. Aku keluar dari masjid. Aku menatap masjid yang begitu luas dan megah. Aku masih mengingat kakek itu dan aku memanggilnya, "Kakek." Tiba-tiba aku melihat tulisan Arab berwarna emas, "Muhammad," muncul dari atas masjid dan tulisan itu terbang perlahan ke langit. Aku panggil lagi dengan menangis, "Kakek." Tiba-tiba, ibu-ibu yang mendengarku memanggil kakek, mendudukkanku di kursi dan mengajakku bersalaman. Aku melihat diriku dikerumuni banyak orang di depan Masjid Nabawi. Lalu secara perlahan, aku terasa terbang menjauh dari masjid untuk pulang ke rumahku. Lalu, aku terbangun